Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi muharrama awarosinin wa jalaha syahran mubarakan liqaumil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wadil amin tibil qulubi wa da'waiha wa afiyatil abdani wa sifatiha wa nuril absyari wa gizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur summa allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ibu, bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, imam rawatib, dan yang kami cintai, kami banggakan, panitia penyelenggara tabligh akbar, dalam momentum syukur kepada Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh jamaah rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi sallallahu bihi tariqan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Apa yang menjadi niat kita, ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, ajaran agama Islam ini di dalam kita mengejawantahkan, kita merealisasikan, mengamalkan perintah Allah, sesungguhnya niat itu merupakan hal yang paling utama di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Terkait dengan tema yang dibacakan panitia tadi, bersyukur atas hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggal 18 Agustus pada hari ini baru melewati satu hari lamanya kita melaksanakan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Dari tahun 1945 sampai tahun 2022, Indonesia ini sudah dinyatakan merdeka selama 77 tahun. Sehingga Presiden kita Joko Widodo beserta dengan Ketua DPR Puan Maharani, mereka menggelar sebuah pidato kenegaraan terkait dengan permasalahan bangsa sampai hari ini. Apa yang dipidatokan, apa yang disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak bisa menilai itu salah atau benar,
Karena manusia Indonesia ini manusia yang sudah diinabobokkan karena limpahan nikmat keberkahan Allah, sehingga negara ini adalah golongan negara yang paling kaya di dunia. Maka setiap pejabat, setiap orang yang mengolah, menatah negara ini terkesan pandang enteng terhadap perjalanan roda pemerintahan, teramat sangat utama kesinambungan kehidupan masyarakat secara luas. Hampir 1 dekade atau hampir 10 tahun, yang pastinya 8 tahun kita umat Islam ini tertatih-tatih, kita umat Islam ini berjuang di dalam mempertahankan hidup dan keimanan kita. Suruh maju Bu ya, suruh maju. Maju. Biar bisa masuk yang di luar. Ya, itu maksud saya. Maju. Saya tidak mau makan kalian, maju. Apalah tidak. Iya. Saya sekarang sudah agak lemah lembut. Sejak keluar penjara, ambo agak lembut. Iya. Tak mau lagi. Iyo. Apa yang dilakukan oleh masyarakat Muslim ini cuma satu tujuannya. Umat Islam ini tidak banyak yang dia minta kepada negara. Kendati mayoritas penduduk masyarakat Indonesia ini dikenal oleh dunia, penduduk populasi Muslim terbesar di dunia. Bahkan dalam populasi seluruh negara di dunia, Indonesia ini merupakan peringkat yang keempat penduduk terpadat di dunia. Yang pertama China, yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia. Populasi yang ratusan juta ini mayoritas penduduknya adalah Islam. Mulai dari pemimpin negara Bapak Joko Widodo sampai kepada kepala-kepala desa, lurah-lurah di pedesaan, mereka kebanyakan beragama Islam. Tapi jangan ibu bapak lupakan, justru di era rezim saat inilah lembaga-lembaga strategis pemerintahan diduduki oleh orang-orang kafir. Beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Kita tidak pernah memusuhi negara, kita tidak pernah memusuhi pemerintah. Karena seorang ustadz tidak boleh mengkritisi etos dan kinerja pemerintah. Itu adalah bagian daripada Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi Dewan Perwakilan Rakyat sudah tidak bisa dipercaya. Maka tongkat estafet yang harus digunakan untuk menumbuhkan kesadaran bernegara adalah para ulama. Kiwamud dunya bi arbaati asad. Tertibnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Persoalan yang terjadi di tengah bangsa ini karena bungkamnya para ulama. Tidak mau berteriak, tidak mau berbunyi untuk menyuarakan kebenaran. Ulama yang dimaksud adalah ulama-ulama yang sudah membawahi keimanan, kesadaran, keilmuan yang mumpuni. Bahkan kita tidak bisa pungkiri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspadalah kamu dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Justru yang pertama adalah ulama. Coba bayangkan itu Islam. Apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir 1500 tahun yang lalu terjadi pada hari ini. Ihsyaru salasa asnafin minanasi wahum.
Waspadalah kalian dengan 3 golongan manusia di antara kamu. Yang pertama, al-ulamaul ghafilun, ulama yang lalai. Yang kedua, wal fuqaraul mudahinun, orang miskin yang sombong. Yang ketiga, wal mutasawwifunal jahilun, orang sufi yang bodoh. Saya pikir kalau sudah ulama berarti taktik dan strategi politik memainkan Islam dalam peran kehidupan rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bisa diandalkan. Tetapi menurut Nabi ada ulama-ulama yang lalai. Saya sebelum datang di Ujung Batu ini 1 minggu lebih 9 hari, totalnya 9 hari saya berkeliling di pedesaan-pedesaan di daerah Lubuk Agung, daerah Sungai Raja, Sungai Sari, daerah Kuntu, daerah Gemah, sampai ke daerah yang paling terpencil Koto Lama. Hingga kami bermalam di rumahnya kepala desa menyampaikan tabligh akbar. Saya berkeliling berdakwah sampai ke daerah-daerah. Kemudian kepala desa mengatakan, Ustaz, alhamdulillah antum mau datang. Jangankan Ustaz dari Jakarta, dari Kampar pun tak mau datang kemari. Minta ampun jalannya itu. Ibu bapak kalau ke sana saya pikir sudah gak mau kembali ke sana lagi. Lubangnya besar-besar. Daerahnya becek, merupakan daerah persawahan, merupakan daerah perkebunan sawit. Bagaimana kalau daerah dilalui oleh truk-truk sawit? Bagus atau bagus? Bagus atau bagus? Bagus. Memang umat Islam mesti diajak begitu, biar jelek bilang bagus. Karena beginilah kondisi kehidupan kita orang Indonesia. Tetapi Allah mengajarkan kepada kita bersyukur. Nasta'inu bisabri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Backup daripada syukur itu adalah sabar. Coba bayangkan, ibu bapak kita yang di Riau ini, dulunya waktu pilpres, kita kan pilih Prabowo atau Jokowi? Sudahlah Prabowo. Lalu apa betul Prabowo kalah? Insya Allah Prabowo menang. Tapi yang dilantik Pak Jokowi. Nah ini sekarang ini orang berebut jadi presiden. Tanggal 3 Agustus saya ceramah di lapangan terbuka, lapangan bola kaki yang ada di desa Kebun Durian, Lipat Kain, Kecamatan Gunung Sailan, daerah Riau sana, ke sana, daerah mendekati apa itu, mau pergi ke apa ini, tembus ke Sumatera Barat sana, Irian Jauh, daerah sana. Begitu saya membuka mukadimah, pembukaan ceramah, saya duduk dengan Pak Camat Gunung Sailan, Haji Mus Naini, sarjana agama, itu camat di sana. Sementara kami duduk, anak-anak yang jadi panitia ini kebetulan mereka mahasiswa KKN dari UNRI. Mereka bawakan kue kepada anak-anak kecil yang sedang duduk di depan. Masya Allah, subhanallah. Ini kue ini langsung direbut oleh anak-anak kecil. Tema saya ceramah langsung berubah. Ini saya bilang Allah kasih pandangan sama saya. Allah kasih ilmu sama saya. Baru saya mau ceramah, tema yang lain, datang tema baru. Saya ceramah dan saya katakan, beginilah kondisi para ambisius. Tahu nggak ambisius? Orang-orang ambisi yang ingin jadi presiden,
tenaga kurang, nafsu besar. Sekali lagi, mereka ingin jadi presiden, tenaga kurang, nafsu besar. Kalau negara ini dipimpin oleh orang yang beriman, dipimpin bastotan fi ilmi wal jismi al-qawiyul amin, insyaallah Indonesia ini akan maju, menjadi negara maju. Sumber daya alam begitu kuat, potensi sumber daya manusia juga hebat-hebat. Bapak pikir orang Indonesia ini orang bodoh? Orang Indonesia ini sudah kaya-kaya di Amerika, kaya di Eropa, London, Jerman, dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke Eropa Timur. Mereka adalah para saintis. Mereka adalah orang-orang jenius. Kompetensi kemampuan mereka di atas rata-rata orang Indonesia. Tapi mereka tidak mau kembali mengabdi di negaranya. Kenapa? Karena mereka tahu banyak bajingan yang ada di negara ini. Amin ya Rabbal. Saya berulang-ulang katakan kepada anak istri saya. Kami kebetulan mendapat hidayah satu keluarga. Saya, istri dan anak-anak, 3 orang anak. Saya selalu pesan kepada mereka 3 hal. Kita sekarang hidup dalam Islam. Segala tindak tanduk perbuatan kita, Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi. Maka 3 hal yang harus saya pesankan kepada anak istri saya. 3 hal saja, enggak banyak-banyak. Yang pertama, jangan pernah kamu tinggalkan solat 5 waktu. Ini berulang-ulang ibu bapak, saya sampaikan ke jamaah. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan solat 5 waktu. Karena itu merupakan perintah yang paling wajib dari seluruh perintah. Perintah yang paling utama, afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama, solat 5 waktu. Yang kedua, saya katakan kepada anak istri saya, jangan coba-coba mengambil hak orang lain. Jangan mencuri, jangan merampok milik orang lain. Jangan pencuri, jangan jadi perampok di negara ini. Yang ketiga, saya katakan, jadilah diri dan pikiranmu sendiri, jangan pernah jadi diri dan pikiran orang lain. 3 hal itu saja antum laksanakan, insya Allah antum diberkahi Allah. Kalau anda ditakdirkan Allah, saya katakan kepada anak-anak saya, kalau kamu ditakdirkan Allah menjadi seorang pejabat, jadilah pejabat, jangan berhati penjahat. Apabila anda ditakdirkan jadi penjahat, jadilah penjahat yang betul-betul penjahat, jangan berhati penjahat. Susahnya kita di Indonesia ini, pejabat berhati penjahat kebanyakan. Penjahat jadi pejabat. Amin ya Rabbal. Ini ambisius. Ini yang saya maksudkan. Jadi ibu bapak, kita berkumpul di masjid ini, kita selalu bicara sesuatu yang kontekstual. Karena Islam ini agama yang kontekstual. Negara ini terlalu banyak maling, bahkan negara ini terlalu banyak pembunuh. Berani sekali merampas nyawa orang, pandang enteng atasan terhadap bawahan. Kalau yang kita lihat di dalam perjalanan karier seorang ajudan atau seorang pembantu membunuh atasannya, itu banyak dalam skandal. Itu banyak dalam peristiwa ketersinggungan. Tapi kalau atasan membunuh bawahan, ini sudah persoalan moralitas. Hablum minan nas, hablum mina Allah. Islam menstandarkan diri kepada pemahaman tentang hablum minan nas. Artinya Islam memberikan sebuah warna khusus bagi keabsahan tentang kemanusiaan. Yang kedua, Islam mensandarkan kehidupan yang kuat kepada ketauhidan. Hablum mina Allah. Hitam katakan hitam,
Hak katakan hak, batil katakan batil. Itu yang namanya konsep hablum minanas, hablum minallah. Ini yang terjadi saat ini. Atasan membunuh bawahan, pandang enteng kepada bawahan. Allahu Akbar. Ingat Bapak Ibu, saya tidak mau mencampuri urusan ini, urusan politik. Tapi seluruh bangsa tertuju kepada kasus Brigadir Joshua Huta Barat. Terlepas dari agama mereka itu Kristen atau agamanya apapun, tapi kita harus melihat bahwa inilah skenario yang Allah bukakan agar orang-orang pengkhianat, penjahat, mafia di negara ini dibongkar oleh Allah. Amin ya Rabbal. Ini semua Allah yang tentukan. Skenario terbaik, sutradara terbaik. Berulang-ulang saya katakan, tidak ada sutradara paling terbaik dalam mengungkap segala macam kejahatan dan segala macam sikap yang kita sembunyikan, kecuali Allah Maha melihat. Wallahu bikulli syai'in alim. Dia tahu kemana kita pergi dan kita berada. Bahkan yang kita kerjakan, wallahu bima ta'malun basir. Apa yang kita lakukan, Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu, maha kuat, maha melihat, maha hidup untuk menghidupi seluruh yang hidup di kolong langit ini. Jadi jangan coba-coba jamaah. Jangan bikin skenario. Allahu Akbar. Islam ini agama yang benar. Islam ini ditegakkan di atas pengakuan la ilaha illallah. Kita beriman kepada Allah yang tidak kita lihat dengan mata, yang tidak kita dengar dia berbicara dengan telinga, tapi kebenaran. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma lam takunu ta'lamun. Dia sudah mengutus seorang rasul bagi kamu. Dia mengutus seorang utusan bagi kamu supaya kamu tahu apa perintah Allah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berbicara Al-Qur'anul Karim. Wallahu bima ta'malun basir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kamu kerjakan. Silent your hand mobile. Silent. Itu dia. Biasa pakai handphone Nokia, pakai handphone mahal, bingung. Ini juga bisa cari jadikan ceramah juga ini. Mau ku tembak semua ini nanti. Ya Bu ya. Ini kesempatan supaya ini jamaah tahu bersyukur Bu ya. Sembunyi antum, lari kemana antum? Bikin skenario. Allah lebih jago. Amin ya Rabbal. Masya Allah. Saya pribadi, saya ini kan bukan orang Islam dulu. Tempat kelahiran saya itu, Masya Allah, lebih fanatis daripada orang Batak. 99,9% masyarakat Manado itu enggak ada beragama Islam. Semuanya itu kalaupun dia beragama Islam berarti dia itu mu'alaf, muhtadin. Rocky Gerung orang Manado, Angelina Sondak orang Manado, itu orang-orang Manado. Kami juga seperti orang Batak, pakai marga, kami bermarga. Saya Waloni, marga saya. Nah, orang Manado ini hidup dalam kalangan didikan Sondak School. Dari kecil kami sudah dididik oleh Belanda, atau kalau kita di Islam, Taman Pengajian Anak, TPA. Atau kalau di Kristen disebut dengan penelaah Alkitab. Dalam bahasa Belanda disebut dengan Sondak School. Ngomong dulu, ngomong. Dalam istilah Belanda disebut dengan Sondak School.
artinya sekolah minggu atau ahad. Sondag itu bahasa Belandanya ahad atau minggu, domingus. Sama dengan TPA, Taman Pengajian Anak. Kita dididik dari kecil, mulai dari mengejakan huruf hijaiyah sampai bisa membaca Al-Quran. Nah, itulah standarisasi dalam pengajaran Kristen. Nanti setelah berikutnya baru masuk kepada pembelajaran katekismus. Ini gereja punya didikan. Nah, setelah itu barulah dia menjadi seorang Kristiani, tapi sudah dibaptis. Tadi malam ada jemaah bertanya sama saya di Masjid Syuhada, Ustaz, apa perbedaan antara umat Islam dan umat Kristen dalam hal sunat? Saya katakan dalam kitab suci Kristen, Lukas pasal 2 ayat 21, New Testament, perjanjian baru, Nabi Isa atau Yesus itu disunat, bukan dibaptis. Ini orang Kristen marah sekali sama saya kalau saya bongkar-bongkar yang begini. Sampai masuk penjara saya, mereka lapor. Menista agama lah, apa segala macam lah. Lukas pasal 2 ayat 21, pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat, diberi nama Yesus. Jadi Yesus Tuhan Kristen itu disunat, bukan dibaptis. Marah mereka. Saya bilang baca aja kitabmu sendiri, disunat atau dibaptis? Iya betul, disunat. Nah kalau disunat kenapa ente tidak sunat? Jadi saya dan keluarga ini melakukan khitan sunat itu karena mengikuti jalan iman dan hidup Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang ajar sama saya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Adam sampai Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah yang kami lakukan. Berarti kami bukan pindah agama, kami kembali kepada fitrah, pulang kepada pengakuan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kembali fitrah, bukan pindah agama. Kecuali ibu bapak yang Islam kemudian masuk agama kafir, itu namanya murtad. Seperti Jenggo yang lari ke Amerika itu kan. Jenggo. Orang kalau murtad dari Islam persoalannya cuma dua. Kebanyakan orang murtad dari Islam cuma dua persoalannya. Apa itu? Bodoh dan susah. Miskin melarat, itu yang dikatakan Nabi, waspadalah. Kalau Anda miskin, Anda tidak berusaha, tidak membanting tulang bekerja, Anda akan kufur nikmat. Dan setelah kufur nikmat, paling mudah sekali dimurtadkan. Bayangkan daerah sekecil Sungai Raja, daerah Lipat Kain sana, Kampar Kiri. Mayoritas penduduknya secara kuantitas population itu di sana semuanya Muslim. Tapi sudah ada kata imam dan kepala desa sama saya, Ustaz, di kompleks, di areal desa Gunung, Sungai Sari, Sungai Lubu Agung, Sungai Raja ini, di Sungai Raja khususnya, sudah ada 3 bangunan gereja. Salah siapa ini? Jangan salahkan kepada umat yang pertama, salahkanlah para mubaligh, para pendakwa. Kenapa Anda tidak cari umat, Anda ceramai umat, Anda berikan mereka petunjuk? Tidak ada agama yang paling sempurna, agama yang paling suci, kecuali agama Inna dina indallahil Islam. Selain daripada Islam, tempatnya adalah neraka jahanam. Titik. Nggak usah pakai koma. Nggak ada pakai dialog, nggak ada pakai debat. Karena tidak bisa Al-Quran ini disandingkan dengan kitabullah manapun. Coba
Tanyakan kepada orang Kristen, waktu Nabi Isa datang ke dunia, bahasa yang dia gunakan bahasa apa? Bahasa yang dia gunakan adalah bahasa Suryani. Bahasa yang beliau gunakan adalah bahasanya Nabi Ibrahim, Aramik, atau dimodernkan menjadi dalam susunan kosakatanya, dalam susunan grammarnya banyak mengandung sinonimisasi dengan Arabic speak, bahasa Arab. Makanya orang Ibrani, orang Yahudi, orang Israel menggunakan bahasa Ibrani sebagai pengantar bahasa sesama orang Israel, tapi ketika berhadapan dengan orang Arab, mereka menggunakan bahasa ibu, namanya bahasa Arab. Atau dulu di zaman Ibrahim itu disebut dengan bahasa Aramik speak. Aram. Kalau sekarang Arab, bahasa Arab. Karena semua nabi yang diutus oleh Allah, ente mau cari tahu mana Israel yang sejati, mana Israel yang asli. Israel yang asli itu di dunia ini nggak sampai 5 juta. 51% orang Yahudi itu ada di Amerika, 31% berdiam di Yerusalem, dan 11% itu adalah pendatang-pendatang Kristen dan Islam. Agama orang Yahudi namanya Yudaisme. Kitabnya bukan Taurat, kitabnya adalah Talmud. Orang Yahudi agamanya Yudaisme, kitabnya Talmud. Lalu Taurat itu kitab orang siapa, Ustaz? Taurat itu tidak pernah dalam bentuk manuskrip secara teori, buku begini. Taurat itu diberikan Allah kepada Bani Israel di Bukit Tursina kepada Nabi Musa alaihissalam. Musa, ini kitab 10 perintah bagi Bani Israel, the 10 commandments. 10 perintah berisikan 5 and 5 the commandments. 5 perintah dan 5 perintah. Tertulis di mana itu, Ustaz? Tertulis di atas 2 loh batu, bukan di atas kertas. Tidak pernah ada Taurat dalam bentuk manuskrip. Tahu nggak manuskrip? Letter. Artinya teori itu tidak tersusun dalam bentuk kertas begini, karena belum ada pabrik kertas di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Isa sudah ada kertas atau tidak? Susah juga. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada buku, sudah ada kertas? Tidak. Di zaman Rasulullah SAW, semua wahyu yang beliau dengar dituangkan ke dalam pelepah-pelepah kurma, ditulis di atas kulit unta, ditulis di atas punggung-punggung keledai, ditulis di atas punggung-punggung lembu, sapi, dan lain sebagainya. Jadi Injil itu bukan dalam bentuk teori. Isa bin Maryam ar-Ruhulillahi wa kalimatullah. Isa anak Maryam ditiupkan dari ruh dan dialah kalimat Allah. Indah sekali kajian ilmiah Islam ini. Makanya saya masuk Islam, saya keluar dari kafir itu. Bukan orang Islam yang meyakinkan sama saya. Saya lebih tahu daripada Bapak Ibu tentang Islam itu benar. Buktinya saya jadi pendakwah sekarang. Islam itu sudah membuat satu kekuatan dan rangkaian daripada sejarah para nabi itu semuanya beragama Islam. Berulang-ulang saya katakan Nabi Isa itu sholat. Setelah dia disunat, dia sholat. Qala inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyah wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bisolati wa zakati madumtu hayah. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, saya orang yang diberkati oleh Allah. Atani al-kitab, Allah memberi aku kitab namanya Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai nabi. Dan dia memerintahkanku ausoni bisolati wa zakati madumtu hayah. Allah memerintahkanku mendirikan solat, membayar zakat madumtu hayah, seumur hidupku.
Jadi kalau orang mukmin sholat dan bayar zakat, berarti agamanya Islam. Perhatikan, kata mukmin itu gelar. I am mukmin. Saya orang beriman. Ya, atau Muslim. Ya, agama saya Islam. Jadi ketika orang bayar zakat berarti dia agamanya Islam. Nabi Isa Islam atau Kristen? Nabi Isa Islam atau Kristen? Nah, lihat itu. Siapa yang didik itu, Buya? Kedua-duanya. Berarti Nabi Isa Krislam maksud dia. Krislam itu separuh Kristen, separuh innalillahi. Memang begitu di sekolah diajar. Di sekolah begitu. Bagaimana lagi? Nabi yang ke-24 dalam Islam itu adalah Nabi kita. Namanya Isa alaihissalam. Nabi yang terakhir itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan akan datang Nabi Muhammad mimba dismuhu Ahmad adalah Nabi Isa. Bagaimana mungkin Isa beragama Kristen? Enggak mungkin. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagi kami Isa adalah nabi kami, Tuhan kamu adalah Yesus Kristus. Lakum dinukum waliyadin. Aman negara kalau begini. Nah, cuma susahnya kan berdebat di YouTube, satu buta Bible, satu buta Quran. Cocok begini. Tidak boleh. Terangkan kepada orang kafir, silakan tuhankan apa yang kamu tuhankan. Insya Allah di yaumil akhir anda semua akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan Nabi Isa sendiri akan dimintakan pertanggungjawaban. Kapan engkau mengaku sebagai Tuhan, wahai Isa? Lalu Isa menjawab, saya tidak pernah mentuhankan. Paulus dari Tarsus itulah yang mentuhankan saya. Bahkan di dalam Bible Kristen, Markus 23 ayat yang ke-9, Nabi Isa berkata, jangan seorang pun di dunia ini kamu panggil Bapa, hanya satu Bapamu, dia yang di surga. Bapa dalam makna filosofis teologi Kristen artinya Allah. Maksud Nabi Isa, jangan seorang pun di dunia kamu panggil Allah, termasuk Nabi Isa. Sesungguhnya Bapamu, dia yang di surga. Benar kata Isa, hasa sirati mustaqim. Inilah jalan yang lurus. Isa beriman kepada Allah. Dia beriman kepada para malaikat dan dia sadar dia hadir atas mujizat Allah kepada seorang wanita yang suci namanya Maryam. Tanpa proses biologis, tanpa hubungan seks antara laki-laki dan perempuan, Maryam hamil. Bu, ente boleh nggak jadi seperti Maryam tanpa disentuh langsung hamil? Boleh nggak, Bu? Tentu tidak boleh, dipompa dulu baru. Ada persetubuhan, ada konotasi seks, baru terjadilah pembuahan. Ini yang Maurice Bucaille, seorang ahli kandungan dari Prancis, masuk Islam. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Awas. Inilah kayanya Islam. Ahli kandungan Maurice Bucaille dalam bukunya La Quran, La Bible, Art, La Science Modern. Beliau sampai buat buku tentang judul asal usul penciptaan manusia, mengambil dari referensi. Bukan satu ayat, bukan satu kitab, bukan 30 juz, hanya satu kata, namanya nutfah. Setetes air yang mengandung berjuta-juta sel telur.
Itulah ibu bapak, saudara-saudaraku dan saya hadir di dunia sebagai makhluk manusia. Hanya Al-Quran yang menyimpan historik tentang problematika science and technology. Ada kitab lain yang bisa begini? Kalau ada, mana? Ini yang Nabi sampaikan. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Agama Islam itu agama yang tinggi. Insya Allah ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kami berani meninggalkan sanak family, kami berani meninggalkan semua yang kami dapati di sana, musyrik kafir, demi kami mendapatkan keyakinan yang benar, agama para nabi yang kemudian disempurnakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu bapak perhatikan dalam Al-Quran, ada enggak cerita tentang Nabi Adam? Ada enggak cerita Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa dan ibunya? Kalau Kristen betul-betul beriman kepada Nabi Isa, maka kitab Maryam jangan ditaruh di agama Islam. Mestinya ada dalam Bible Kristen. Tapi kenapa kitabnya ada dalam Islam? Surat 19. Baru sadar ibu bapak, Nabi Isa itu adalah Nabi kita, yang mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang jaksa berdebat dengan saya di pengadilan. Di sela-sela sidang mau mulai, dia tanya sama saya, apa yang mendorong Ustadz masuk Islam? Saya bilang saya tidak ada yang mendorong. Apa yang memotivasi Ustadz bisa masuk Islam? Tak ada yang mendorong saya. Orang kafir tak mungkin masuk Islam. Lalu apa yang sampai sekarang ini Ustadz sudah Islam? Bukan saya yang masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Itu yang tidak berdaya saya. Kalau orang masuk Islam banyak prosesnya. Ada yang mau kawin, betul. Ada yang ikut-ikutan, betul. Ada juga yang pura-pura munafik masuk Islam, habis itu keluar lagi bunglon. Itu dia, pura-pura masuk Islam. Kata Al-Quran, pagi beriman, sore menyangkal. Bahkan jangankan orang dari kafir masuk Islam, orang yang sudah Islam belajar di pesantren, jenggo, lari ke Amerika, berkicau di Amerika, mengatakan 300 ayat Quran perlu dihapus, di delete and di skip. Siapa dia? Tai Pudin. Ini bajingan satu yang keluar dari Islam. Ini orang-orang yang sial, orang-orang yang celaka, orang-orang yang murtad. Makanya saya tidak mau dipanggil mu'alaf. Saya sekeluarga bukan mu'alaf. Kami betul-betul mendapatkan Islam. Kami adalah muhtadin. Mayahdillahu fahuwal muhtadin, wa mayudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka mereka adalah muhtadin, orang yang mendapat petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka mereka adalah orang-orang yang sesat, murtadin. Muhtadin and muhtadin. Murtad keluar dari Islam, muhtad dari kafir masuk Islam, bukan mu'alaf. Mu'alaf itu keislaman mereka nggak bisa dipercaya. Mu'alaf. Apa arti mu'alaf? Tanyakan sama Buya, tanyakan semua ulama di Pekanbaru ini. Mu'alaf itu artinya orang yang dibujuk hatinya. Habis bujukan kita, kembali lagi dia ke sana. Ada kenyataannya begitu enggak? Ada faktanya tidak? Ada. Masuk Islam pagi, sore menyangkal. Hati-hati ibu bapak, jangankan orang dari kafir masuk Islam, orang yang sudah Islam saja banyak munafik terhadap Islam. Yang bikin kacau negara kita hancur-hancuran begini karena orang munafik. Mereka mati-matian mengaku sebagai Muslim, tapi munafik. Minyak goreng kemarin turun, Bu. Ya Bu ya. Sudah ada sekarang minyak goreng.
Ibu-ibu nuntut supaya minyak goreng cepat ada lagi dan harganya murah. Sembako murah. Apa yang turun? Bukan minyak goreng yang turun. Celana dalam si munafik Armando. Ini 3 yang belum lagi. Abu Jongos, Kuntadi sama Siregar. Nah ini nanti pasti akan datang juga celakanya. Masabak min musibatin illa biidnillah. Akan datang musibah dari Allah. Barolnya sudah kena. Pemimpinnya sudah kena. Allahu Akbar. Kata dokter lambat 5 menit selesai, mati. Jangan ibu bapak. Jangankan kita berbuat munafik saja. Jangankan kita kafir. Munafik nggak masuk surga. Nggak boleh disolatkan. Nggak bisa disolatkan. Orang munafik nggak bisa disolatkan. Di dalam Quran surah At-Taubah 84. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadaw wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasikun. Tuh. Wala tusalli ala ahadin. Janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik. Mengapa tidak boleh disolatkan? Dan jangan berdiri di atas kubur mereka. Wala takum ala qabri. Jangan berdoa. Kenapa? Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Wa mammatu fasikun. Dan mereka mati dalam golongan fasik. Ini ajaran Islam yang betul-betul Islam. Nggak ada kompromi. Makanya saya bilang kepada anak istri saya nggak mau ajar jamaah. Jamaah di sini kan ada ulamanya. Saya hanya memotivasi. Ibarat HP saya ini cuma charger. Kalau ibu bapak HP-nya mulai low bat, saya datang, insya Allah HP-nya baterainya naik lagi. Saya pulang dia turun lagi. Innalillahi. Nanti di bulan Ramadan kita cas lagi, dia naik lagi, turun naik. Nggak apa-apa, itu normal. Tapi jangan murtad. Nggak apa-apa. Sholat berjamaah silakan. Mau kunut tidak pakai kunut, yang penting Islam. Pakai jenggot dengan tidak pakai jenggot, gundul botak. Silakan, kawan. Maju ke depan orang kunut. Allahumma dina fiman adait wa afima fiman afait. Amin. Di dalam penjara juga saya begitu. Di saat imamnya kunut, ada yang baca kunut, ada yang aminkan. Di saat imamnya tidak kunut, lebih cepat, lebih bagus. Nggak usah bikin masalah. Begitu. Ini sekarang ini di mana-mana bidah, kafir, bidah, sesat, dolah. Waduh. Ada kakek-kakek yang di Pekanbaru ini, tapi sudahlah ditanggapi. Itu kan tinggal doakan selesai. Lebih tua dari Ma'ruf Amin itu. NU dollah, Muhammadiyah dollah, Jamaat Tabaliyah. Sampai saya hafal betul mahrujnya. Jamaat Tabaliyah dollah, Ustadz Abdul Somad bodoh. Innalillahi. Kawan, awak masuk penjara karena bela UAS. Awak masuk penjara bela UAS tahun 2019. Karena beliau katakan di belakang salib itu ada jin. Satu pendeta satu Indonesia ngelapor UAS. Saya lihat-lihat ini kawan-kawan Ustadz tidak ada yang bertindak. Oh, ini dia Umar bin Khattab yang maju. Woi, jangan tangkap Ustadz Abdul Somad, sangkaplah Yahya Waloni, tangkaplah Ambo. 5 bulan di dalam penjara, dituduh penista agama, tak terbukti, hakim bebaskan. Tapi sudah benjol di dalam 5 bulan ya. Abu ya, ditanya hakim, Ustaz tidak bikin eksepsi? Tidak, yang mulia. Ini ahli persidangan mengatakan begini, betul semua yang mulia. Apa yang mereka sanggah benar semua. Tidak ada yang salah. Waduh, kata hakim ini baru kali ini ada seorang terdakwa betul semua. Udahlah yang mulia, berapa puluh tahun pun saya siap di penjara. Padahal saya sudah tahu nih kafir-kafir tidak mampu kalau debat ini. Hakim juga kan tahu, dia punya feeling. Apa Buya? Keputusan terakhir hakim ketika standarisasi
dalam setiap angka pasal dalam hukum yuridis. Dia pakai apa? Asumsi seorang hakim, judge. Jadi dia tahu mana bohong, mana benar ini, mana ahli, mana bukan. Sudahlah yang mulia, benar semua mereka itu. Makanya ibu bapak nanti kalau dihukum oleh polisi atau hakim jaksa di pengadilan, pokoknya jangan pernah bantah. Iya betul yang mulia, benar semua. Insya Allah 25 tahun itu. Mengaku saja. Siapa yang ajar? Yahya Waloni. Ah, bagus itu. Bekas kafir kau percaya? Kan ada yang ngomong begitu. Bekas kafir kau percaya? Lebih baik bekas kafir daripada mantan ustadz jadi bajingan. Begitu kan? Kebetulan juga kan kita ini, Masya Allah, itu panitia di Koto Lama sampai keluar air mata. Masya Allah, kami senang sekali ada Buya yang mau datang ke tempat kami. Biasanya kan kalau sudah nasional, Buya apa dia bilang? Istilah orang-orang kita di Pulau Jawa ini, di Jakarta sana, kondang. Saya kan orang Manado, tidak tahu bahasa itu. Kondang katanya. Ini sudah datang dai kondang. Innalillahi. Seolah-olah ni ustaz dia beda-bedakan. Ustaz kampung, ustaz camat, ustaz kabupaten, ustaz Jakarta nasional. Buset. Semua ustaz itu sama dengan Nabi. Semua Nabi itu sama, cuma gelarnya beda. Begitu. Saya doktornya doktor filsafat, doktor kafir. Ente baca lagi itu doktor. Bukan doktor dari Madinah itu. Innalillahi. Gitu ya. Gelarnya beda. Tapi kalau sudah jadi ustadz, Masya Allah, jangan ke kanan ke kiri. You working on the right track. Jalan pada jalur yang lurus, yang benar. Tegakkan Islam. Jangan jadi independen, jangan di tengah. Kalau di tengah, makan di kanan, makan di kiri. Ular kepala dua. Itu jamaah. Itu yang dinamakan bersyukur. Allah berikan kepada kami sekeluarga hidayah. Ya Allah, dengan apa kami syukuri? Berjuang menegakkan agama ini. Panggil orang kafir masuk Islam dan kuatkan iman saudara muslim. Tapi jangan semua kafir dipanggil. Nanti kalau sudah masuk siapa yang di neraka? Kan begitu. Itu persoalan kawan. Surga ada isinya, tentu neraka ada isinya. Lebih banyak lagi di sana. Apalagi ibu-ibu itu paling banyak di sana. Bu, banyak di sana. Lil mar'ati sir'ani al-qabri wal zauj. Kata Rasulullah, dua hal penting bagi wanita. Yang pertama kubur, yang kedua suami. Itu dia. Karena suami ini kalau sudah ngatur istri pasti ikut. Contoh yang sekarang. Suami istri berkoordinasi. Suami istri berkolaborasi. Tahuan semua bohong. Itu bu ya. Bahkan bukan cuma di luar yang mau pencuri, mayat pun rekeningnya dicolong. Bajingan betul-betul. Allahu Akbar. Indonesia. Kasihan Pak Jokowi ya. Dari awal memerintah sampai akhir nggak pernah damai, gaduh. Bahkan yang lebih besar bu ya, kita tunggu saja. Lebih besar, lebih gadang ada lagi. Iyo. Lebih gadang akan Allah turunkan. Karena sudah merupakan apa? Mubahalah. Hancurkan sehancur-hancurnya. Kata Habibana Muhammad Rizik Syihab. Kami satu penjara. Beliau di blok narkoba, Ambo di blok umum. Satu perguruan kami. Ya, satu alumnus kami, Mabes Polri. Beliau di blok narkoba, Ambo di pidana umum. Beliau tinggal bujuk-bujuk saya, Ustadz sabar-sabar kalau di penjara. Iya Habib, insya Allah Habib, insya Allah. Kalau nggak ada Habib, bekalai terus saya tiap hari di penjara. Itu dia. Begitu memang. Umar bin Khattab sampai di penjara. Allahu Akbar. Masuk rumah sakit, dideteksi pembengkakan jantung. Saya ditangkap dalam kondisi sakit gara-gara kopi ini. Satu hari sampai puluhan gelas bu ya. Bahkan dokter 14 rumah sakit vonis saya
Ini sudah agak gemuk badan saya. Kemarin seperti tengkorak keluar penjara. Ini tengkorak atau Yahya ini? Baju ini longgar sekali, Bu ya. Bini saya paksakan ke rumah sakit. Ya, terpaksa ke rumah sakit. Itu Pak, ada dokter di masjid mau bawa ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Pekanbaru. Bahkan ada dokter di sini. Rumah sakit apa itu? Zahra. Nanti sembuh di sini. Sudah keliling Jakarta kemana-mana. Semuanya pakai obat yang dokter siapa ini? Yang di ujung batu. Nofrizal. Kasih vitamin kecil saja sembuh saya. Buset. Cuma itu rupa-rupanya obatnya. Wah, 14 dokter mengatakan sudah parah ini Ustaz. Nggak boleh lagi suara keras. Nggak boleh bawa mobil jauh. Dan jangan sentuh kopi. Udah saya telan kau. Masya Allah. Jangan lagi kau merokok Ustaz. Innalillahi. Mau mati saya kalau tak merokok. Dalam rumah sakit aja saya merokok diam-diam di dalam WC. Marah istri saya. Kalau ketahuan bagaimana Pak? Simpan 1 batang saja. Isap rokok ambo. Tidak ada jantung sekarang ini sehat. Sembuh sendiri. Lari sendiri jantung. Buya bayangkan itu. Dalam catatan sejarah orang jantungan mesti istirahat. Nggak boleh kesana kemari, apalagi bicara keras, langsung roboh itu. Sembuh dengan ceramah atas doa jamaah. Saya yang jemput itu istri saya tanya. Istri saya bilang, kamu sudah nggak tahu mana rumah. Baju saya buka, tinggal celana pendek, masuk rumah makan. Yang jemput saya Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz sedekah. Kalau saya ceramah di YouTube begini, habis Yusuf Mansur saya rimbas. Jangan baku pancuri dalam masjid. Itu dia. Gara-gara gelang-gelang cincin ibu-ibu. Ternyata jemput ambo Ustadz Yusuf Mansur. Enggak apa-apa, urusan beliau dengan Allah dan umat urusan beliau. Tapi biar bagaimanapun beliau adalah Ustadz, sayangi, kita juga belum dibuka dosa-dosa kita oleh Allah. Kalau Allah buka sama semua, kita ada kelemahan. Jadi kita harus saling bersatu dan tidak boleh saling menjustis, melemahkan. Dan kepada Ustadz juga jangan main cambuk begitu kalau ceramah, main sedekah kiri kanan, habis tuh ibu-ibu. Buka katanya, mau dapat 10 juta, masih kasih 5 juta, seperti porkas ini. Innalillahi. Kalau ibu bapak mau bantu ini masjid. Nih saya lihat tiang-tiangnya masih belum selesai Bu ya. Iya kan? Masih pembangunan apa itu? Tower. Nah itu. Nanti habis ujung saya ceramah berjalan kotak amal. Bantu masjid. Ada kelebihan datangi panitia. Nih, ada kelebihan 5 juta kasih ke panitia. Ada kelebihan 500 kasih ke panitia. Ada kelebihan 50.000 kasih ke panitia. Untuk apa? Untuk pembangunan masjid. Jangan datang kepada Ustaz jual parfum kecil begini. Ini parfum untuk Ustaz 5 juta ini. Sudah kebaca ini imanuhum fi amplopihim. Sabar saja yang begini mendidik umat. Bersyukur atas apa yang Allah berikan. Amin. Terpenting kita tetap eksis, tegak berdakwah. Di hadis pun Nabi bilang. Nabi katakan apa itu? Istatun yadkhulun narrah bisitatin. Ada 6 golongan masuk neraka. Ini neraka. Istatun yadkhulun narrah bisitatin. Ada 6 golongan yang masuk neraka karena 6 perkara. Siapa dia? Al-umara'u bil ju'uri. Penguasa, pemerintah sewenang-wenang masuk neraka. Tidak ada begitu masuk neraka. Woi, saya presiden, saya menteri, saya KH, Kiai Haji. Tidak ada kawan. Insya Allah yang bekas kafir Allah tanyakan, kamu siapa? Yahya Waloni. Dari mana kamu? Dari Manado. Oh, Manado bukan sebelah sini, sebelah sana. Dipulangin saya sama malaikat Ridwan. Ditelepon, di miss call sama malaikat Jibril. Wan, kayaknya saya tahu yang pergi ke sana itu siapa? Kayaknya Ustadz Yahya ya? Iya, memang betul dia Manado, tapi dia sudah masuk Islam. Dialah sampai-sampai ke desa-desa. Tempatkan dia Jannati Naim. Walau ana ahlal kitabi amanu wa taqaw lakafarna anhum sayiatihim wala atkalnahum Jannati Naim.
Sekiranya ahli kitab mau beriman bertakwa pada kami hapuskan kesalahan mereka dan menempatkan mereka di surga-surga yang penuh kenikmatan. Amin ya rabbal. Pendeta yang masuk Islam itulah masuk surga sekeluarga. Ente yang masih kafir neraka jahanam. Inna atatna lil kafirina salasila wa aklala wa sa'ir. Neraka yang paling tinggi, paling panas namanya sa'ir. Neraka orang kafir. Itu ibu bapak. Jadi betapa gembira hati ini. Ibu bapak kadang-kadang pandai enteng. Kok masa Ustaz mau ke desa-desa? Sudahlah. Kalau saya mau cerita masa lalu saya, maaf. Yang ada saat ini sorban ini, dulu saya bilang ini taplak meja. Kalau saya lihat Ustaz-Ustaz pakai begini, kurang ngajar betul saya. Karena setelan saya start dari bawah sampai atas Europe style. Iya, sepatu mahal juga. Di mana-mana biar di peti mayat pakai sepatu, pakai nasi kupu-kupu. Berangkat ke neraka. Jadi saya biar di rumah pakai sepatu. Sekarang sepatu sudah nggak ada, saya sudah buang-buang semua. Ya, dari bawah sampai atas Europe style. Padahal di Al-Quran itu dilarang begitu. La yaghurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mata'un qalil summa mawahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan kamu terperdaya dengan kegiatan-kegiatan orang-orang kafir yang ada di sekitar. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Nah, ini Taipudin mau ganti saya begitu. Biasa pakai gamis, pakai sarung, dia buka, dia ganti jas. Sampai perutnya sudah jadi besar sekarang, Ustaz. Bibirnya tambah nonjol lagi. Enak kalau ditumbuk itu. Itu tak ketemu awak kau di penjara. Kalau ketemu rata kamu itu. Allahu Akbar. Saya Jenderal Napoleon Bonaparte. Kami satu penjara. Allahu Akbar. Itu profil saya itu, Ustaz, saya dengan Jenderal Napo itu. Napoleon Bonaparte yang pukul si pengkor yang murtad itu, Kace. Namanya yang di KTP bukan Muhammad Kace, namanya yang benar karena kami satu penjara di Barreskrim Mabes Polri, namanya bukan Muhammad Kace, namanya Koswan. Koswan namanya. Nama saya juga begitu dulu, Yopi Yahya Waloni. Yopi saya buang, sekarang saya pakai Muhammad Yahya. Tapi saya mau tidak buang Yahya dan Waloni. Kenapa? Karena Yahya menurut Ketua MUI, jangan dibuang Pak Yahya. Itu Yahya tetap. Nama di ijazah saya, Yopi Yahya Waloni. Yopi saya buang, saya ganti Muhammad Yahya. Kenapa? Karena waktu saya mau masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Saya kawan. Allahu Akbar. Tukang potong rambut juga bencong di di mall-mall itu namanya Yopi. LGBT ambo. Buang nama itu, ganti Muhammad Yahya Waloni. Menurut orang tua saya bilang, Pak, kenapa antum kasih nama saya Yahya? Masih kecil. Waktu antum lahir, bapak saya tentara di Kodam 13 Merdeka, Manado. Terakhir pasti 1 intel di Korem 131 Santiago di Manado. Ayah saya intel dulu. Dia bilang, dan Panglima pada waktu itu menyaksikan kamu lahir, agamanya Islam. Nah, Yahya itu dia yang kasih masuk. Yopi Yahya Waloni. Rupa-rupanya sudah cikal bakal mau masuk Islam nih orang ini. Begitu masuk Islam paling brutal saya ini. Ini sudah agak kempes pelan-pelan sedikit-sedikit lah. Sudah agak tobat. Bukan tobat apa? Ada kiai yang jadi saksi ahli kemarin. Maukah Pak Yahya agama Islam juga dihina oleh orang kafir? Kenapa? Karena saya jengkel sekali Ustadz diserang, Ustadz Somad. Saya ceramah di Jakarta. Roh Kudusmu itu adalah roh kudis. Kitabmu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya robah. Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Spiritus, Catikus. Allahu Akbar. Marahlah mereka. Lapor. Oh, betul juga kata Kiai. Karena ucapan-ucapan yang tidak beretika inilah. Baru saya sadar. Kiai yang menjelaskan dalam persidangan. Maukah seorang terdakwa, Ustadz Yahya,
agama Islam juga dihina-hina tanpa alasan yang jelas. Pulang ke kamar saya merenung. Betul juga. Saya harus minta maaf. Karena biar bagaimanapun kita, kalau tidak bersaudara secara iman, setidak-tidaknya kita bersaudara secara manusiawi. Saya minta maaf kepada orang Kristen. Karena saya katakan, hebatnya seorang pendakwah, kaliber bagaimanapun, kalau sudah melampaui etika bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maka tidak bisa dijadikan contoh. Padahal 13 tahun Nabi SAW, dari semua ruang ilmu dakwah yang beliau sampaikan, yang paling lama adalah akhlak. Dia membawa akhlak ke tengah dunia ini. Baru saya sadar, waduh, kalau dulu saya model-model yang mati-mati begini, brutal sekali saya ini. Pokoknya tukang hantam. Baru saya berpikir, iya juga ya, betul. Nanti orang bukan mau masuk Islam malah ketakutan. Tapi alhamdulillah biar saya keras dulu, banyak sekali yang saya Islamkan. Itu dia. Jadi ibu bapak, doakan kami sekeluarga agar kami tetap istiqomah di jalan Allah. Terutama kesehatan saya. Doakan kami sekeluarga, istri anak, terutama kesehatan saya. Memang saya di hari-hari terakhir ini, Bu ya, sudah 2 bulan lebih saya dapat masalah dari Jakarta berangkat ke Pekanbaru. Mobil saya itu mogok pas di Jambi. Kami datang ke Pekanbaru pertama kali, sampai sekarang tuh mobil nggak bisa keluar. Silinder headnya itu pecah. Dari Makassar kami tidak langsung singgah Jakarta, langsung ke Riau. Timur pukul timur, timur pukul barat. Dari Makassar kami menyeberang pakai feri, datang ke Surabaya, dari Surabaya, Solo, Nganjuk, kami langsung ke kepulauan ke Riau ini, Provinsi Riau, Pekanbaru. Mobil tidak istirahat. Itulah saya bilang, makanya bukan saya yang jantungan, mobil yang jantungan. Mati itu mobil, macet total. Sekarang ada di bengkel. Nah itulah ibu bapak saya, istri anak, dari dulu memang berdakwah pakai mobil. Ada yang tadi tanya, Ustaz, siapa yang bawa? Saya bilang enggak. Dari dulu saya, dari 2006 kami masuk Islam, 2008 saya mulai berdakwah. Kami nggak pernah pakai sopir pribadi. Dari dulu saya yang bawa. Dari dulu saya yang bawa. Kami tidak pernah pakai sopir. Bodyguard saya is my bodyguard, my boys. Ada bodyguard saya. Kata Muhammad Ali, my bodyguard Allah Subhanahu wa Ta'ala. My bodyguard Muhammad Ibnu Syawal, his name. Dia bodyguard saya. Ibnu Syawal, anak saya masih kecil. Itu bodyguard saya. Coba-coba ganggu, taekwondo. Itu. Ketergantungan kami suami istri hanya bergantung kepada Allah. Banyak hal kami hadapi di perjalanan, tapi banyak juga Allah menolong kami karena doa daripada jemaah. Doakan kami jemaah dan teruslah kita bersyukur kepada Allah atas hidayah dan inayah yang Allah berikan kepada kita. Di Riau ini sudah mulai banyak tuh spanduk-spanduk itu. Orang-orang bicara saja nggak pernah muncul di televisi kok, nggak tahu misinya, nggak tahu kalkulasi politiknya, nggak tahu kemampuan orasinya. Bagaimana mau jadi pemimpin? Yang ada cuma bisnis, menghabis-habiskan sumber daya alam Indonesia. Dan Indonesia ini tidak akan habis. Seorang ex-menteri ekonomi pernah ngomong, membalikkan ekonomi Indonesia ini cuma 1 malam bisa kembali. Jadi Indonesia ini negara kaya raya, dipimpin bagus oleh orang yang punya kemampuan dan jujur. Bastotan fi almi wal jismi al-qawiyul amin. Orang yang kuat, cerdas, jujur. Kalau ini yang pimpin, insya Allah negara ini akan jadi baik. Kalau enggak, sampai akhir periode ini pasti ribut terus, gaduh terus. Ini. Jadi syukur kemerdekaan kita, alhamdulillah 77 tahun. Masjid dibuka. Allah berikan hidayah kepada presiden dan seluruh komponen masyarakat Indonesia. Bersatulah kita jamaah, kunut atau tidak kunut, Islam apapun namanya, NU atau Muhammadiyah, mari kita bersatu. Kemarin ada yang protes saya, Ustaz, Prabowo katanya mau jadi pasangan dengan siapa?
Muhaimin. Bagus, saya bilang mantap, karena Muhaimin itu orang PKB, cucunya, ponakannya Gus Dur, masanya besar, masa NU, Nahdiyin. Ya bersatulah, FPI, Banser, Ansor, Banserep, apapun. Bersatu kita. Yang penting jangan jadi bancarangan. Itu. Mari kita bersatu, berhenti saling menghina sesama Muslim. Di saat kita menghina, kafir masuk ke dalam, lihatlah lembaga-lembaga strategis dipimpin oleh kafir. Apa yang terjadi? Keributan. Karena orang kafir tidak bisa jadi pemimpin. Kalau orang Islam yang jadi pemimpin, begitu dia marah, dia nggak mau main bunuh. Orang Islam paling main tampar atau penjarakan. Kenapa? Wa ma ubari'u nafsi inna nafsala amaratun bisu'i illa marrahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Karena nafsah daripada seorang mukmin dikendalikan oleh rahmat Tuhannya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak bisa. Orang Islam mau menembak satu orang begini, mau bunuh, dia berpikir bunuh satu orang sama dengan membunuh satu manusia di dunia. Lain halnya kalau dioperasi tugas. Musuh harus ditembak, itu adalah jihad. Nah, itu mesti dilakukan. Perintah negara, insya Allah. Tapi kalau membunuh karena dengki, karena iri, kolaborasi, skenario, Allah Maha tahu. Jamaah, hindari kejahatan-kejahatan di masyarakat, hindari persoalan-persoalan di masyarakat. Mari kita hidup jujur, terutama bagi agama ini. Barakallah, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah, la ilaha illa huwa, alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.